Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Silviana Juliardini dengan NIM 19010097. Untuk mata kuliahnya yaitu Teknik Pemboran 2, hari atau tanggal dilaksanakannya yaitu hari Selasa 2 November 2021 dan judulnya yaitu UTS Pemboran 2 dan untuk dosen pengampunya adalah Bapak Winarto. Di sini saya akan menjelaskan definisi dari casing. Apa sih definisi dari casing? Casing atau pipa selubung merupakan suatu pipa baja yang berfungsi mencegah gugurnya dinding sumur, menutup zona bertekanan abnormal, zona loss, dan sebagainya. Tujuan utama daripada perencanaan casing adalah mendapatkan rangkaian casing yang cukup kuat, melindungi sumur, baik selama pemboran maupun produksi dengan biaya yang murah. Terus ada fungsi dari casing pengeboran, yaitu ada konduktor casing, ada surface casing, ada intermediate casing, ada production casing, dan ada linear. Nah, si konduktor casing yaitu khusus untuk offshore, dipasang dari platform hingga dasar laut untuk melindungi drill string dari air laut. Pada sumur onshore dipergunakan sebagai pelindung apabila tanah dekat permukaan tidak cukup kuat atau mudah gugur. Terus ada surface casing, yaitu melindungi lapisan air tawar dari fluida pemboran. Pencegah sembur liar juga dipasang pada casing ini untuk mengontrol tekanan, sebagai landasan untuk pemasangan casing berikutnya. Terus yang ketiga yaitu ada intermediate casing, yaitu menutup formasi yang dapat menimbulkan kesulitan selama operasi pemboran berlangsung, seperti slogging cell, low circulation, tekanan abnormal, kontaminasi lumpur, dan sebagainya. Terus di sini yang keempat yaitu ada production casing, yaitu memisahkan lapisan yang mengandung minyak dari lapisan lainnya, melindungi alat-alat produksi yang terdapat di bawah permukaan seperti pompa dan sebagainya. Terus yaitu ada linear. Linear ini mempunyai fungsi yang sama dengan production casing, tetapi tidak dipasang hingga ke permukaan. Salah satu alasan mengapa dipergunakan linear casing adalah alasan biaya. Karena lebih pendek, maka harganya yaitu lebih murah. Jelaskan perbedaan jenis sambungan pada casing, yaitu ada 3. Yang pertama, round thread and coupling. Yang kedua yaitu ada butter thread coupling. Yang ketiga yaitu ada extreme line casing. Yang pertama yaitu mempunyai bentuk ulir seperti V, mempunyai 8 sampai 10 butir per inch. Tipe sambungannya ada 2, yaitu long dan short thread coupling. Mempunyai strength 3% lebih kuat dari short thread and coupling. Terus ada butter thread coupling, yaitu bentuk ulirnya seperti trapesium dan mempunyai 5 ulir per inch, digunakan untuk rangkaian casing yang tajam. Terus yang ketiga yaitu ada extreme line casing, yaitu sambungannya menyatu dengan body casing, bentuk ulirnya berbentuk trapesium atau square dan punya 5 ulir per inch, mempunyai ketahanan yang besar terhadap kebocoran. Dan sambungannya untuk ukuran 8/5/8 inch sampai 10/3/4 inch. Di sini juga ada gambar dari round thread and coupling dan gambar dari long, tadi pertama long dan yang kedua ini round thread coupling. Di sini yang saya ketahui si sambungan ini mempunyai warna hijau, merah, putih dan ditandai dengan seperti ini. Ini LC. LC ini berarti dia long coupling dan mungkin ada SC yaitu short coupling. Next, di sini juga masih gambar dari si sambungan casing. Nah, di sini ditandai dengan BC yaitu butter coupling. Dan mungkin warnanya juga warna merah, hijau, dan warna putih. Dan mungkin juga ada warna lain. Terus data apa saja sih yang dibutuhkan pada casing pemboran? Yang pertama yaitu data tekanan pori, pore pressure, atau yang sering disebut formation pressure atau tekanan formasi. Adalah tekanan yang berada pada fluida di dalam ruang pori yang berada pada formasi. Yang kedua yaitu ada data tekanan reka atau gradient reka atau phase gradient,
Yang ketiga yaitu data penampung sumur. Yang keempat yaitu data lumpur dari semen slurry. Yang kelima yaitu ada data kandungan gas CO2 dan H2. Terus permasalahan apa saja sih atau kendala apa saja yang biasa terjadi di lapangan terkait dengan casing setting depth selection? Yaitu yang pertama ada masalah yang berkaitan dengan tekanan selama operasi pemboran yang ditanggulangi dengan pemasangan casing yang tepat. Yang kedua yaitu masalah yang berkaitan dengan produksi, yaitu pertimbangan terhadap well completion dan sumur-sumur untuk tujuan IOR. Di sini juga ada hoisting system. Dan untuk hoisting system itu tidak ada di pertanyaan mengenai apa sih definisi dari si hoisting system ini, tetapi saya akan menyentil atau membahas sedikit tentang hoisting system ini. Gitu. Hoisting system atau sistem pengangkat merupakan salah satu komponen peralatan pemboran yang berfungsi untuk memberikan ruang kerja yang cukup untuk pengangkatan dan penurunan drill string dan casing kedalaman lubang bor selama operasi pemboran berlangsung. Dan hoisting system ini mempunyai dua sub komponen utama, yaitu yang pertama struktur penyangga atau supporting struktur, yang kedua yaitu peralatan pengangkat atau hoisting equipment. Dan untuk si sub ini, si struktur penyangga ini kan ada crown block, terus ada tracking block. Itu juga nanti akan dijelaskan pada slide selanjutnya ya, pada jawaban yang selanjutnya gitu. Di sana juga ada definisinya, ada fungsinya, dan cara kerjanya. Next ya. Ini ada drilling line, ada drill line, ada derrick, terus ada crown block. Nanti akan dijelaskan di next pertanyaan selanjutnya. Nah, di sini juga ada pertanyaan ya tentang si hoisting ini. Yang pertama yaitu kenapa menara bor dan semua peralatan yang digunakan harus memenuhi syarat keselamatan kerja, yaitu karena mengurangi resiko terjadinya bahaya dan kerugian, dan jika tidak memenuhi syarat maka akan menimbulkan kecelakaan yang mengakibatkan dampak kerugian yang besar. Yang kedua yaitu pada waktu tertentu dilakukan di lantai drawwork, hal ini dapat dilakukan dengan mesin drawwork dalam keadaan mati, karena jika dilakukan pada saat drawwork itu berjalan maka akan mengakibatkan aksiden atau kecelakaan bagi para pekerjanya. Nah, terusnya pertanyaan selanjutnya yaitu sebagai tool user dapat melakukan pengawasan keselamatan kerja pada instalasi pemboran. Maka hal yang harus dilakukan adalah pada tool user itu mengamati secara langsung keamanan pekerja di dalam melakukan pekerjaannya agar tidak menimbulkan kejadian-kejadian yang tidak kita inginkan atau aksiden bagi para si pekerjanya. Gitu. Terus pertanyaan selanjutnya yaitu yang dimaksud dengan unsafe condition dalam lokasi pemboran adalah kondisi tidak aman adalah kondisi di mana kecelakaan dapat terjadi atau membahayakan pekerja karena kerusakan alat ataupun kondisi alat itu sedang tidak baik. Terus pada saat dilakukan pekerjaan memberikan pelumas pada crown block, maka traveling block harus dalam keadaan yang seperti apa? Yaitu dalam keadaan seperti dia tuh si crown blocknya sedang dinaik turunkan, dan si crown block ini dalam keadaan diam. Jelaskan tugas dari rotary helper atau floorman, yaitu membantu operasi sumur dalam memasang dan menarik, meletakkan pipa, tubing, casing, dan lainnya. Menjadi floorman mungkin diminta untuk mengerjakan derrick atau mengoperasikan rig jika diperlukan. Salah satu tujuan diadakannya sesi meeting adalah berguna untuk dapatnya para pekerja pemboran lebih menghayati masalah keselamatan kerja. Oleh karena itu, pelaksanaan di instalasi pemboran perlu dilakukan dengan waktu yang tepat, yaitu dilakukan sebelum mau melakukan pemboran atau juga 1 kali sebulan secara teratur. Jadi tujuan diadakannya sesi meeting itu yaitu menghindari
suatu hal yang tidak bakal atau suatu kejadian yang tidak diinginkan gitu. Dan si para pekerjanya itu lebih menghayati keselamatannya. Nah, tadi yang di atas tadi kan yang saya jelaskan tentang hoisting, yang tentang apa sih yang tentang dua sub komponen utama gitu. Nah, di sini akan saya jelaskan, kan ada pertanyaannya gitu. Biar sekalian gitu. Fungsi dari mast atau menara pemboran yaitu mendapatkan ruang vertikal yang cukup untuk menaikkan dan menurunkan rangkaian pipa bor dan casing ke dalam lubang bor selama operasi pemboran berlangsung. Terus fungsi dari subtractor yaitu menahan beban yang sangat besar yang ditimbulkan oleh derrick atau mast, peralatan pengangkatan meja putar rangkaian pipa bor, dan pemberi jarak antara lantai rig dengan BOP. Terus ada rig floor, yaitu menampung peralatan-peralatan pemboran yang kecil-kecil, tempat berdirinya menara, mendudukan drawwork, tempat driller, dan rotary helper atau rocking. Terus fungsi dari front block, yaitu melilitkan tali-tali pemboran, dan sebagai katrol untuk membuat sistem pengangkat dapat bekerja. Terus ada fungsi dari tethering block, itu sebagai blok yang bergerak naik turun untuk mengangkat hook block. Fungsi dari hook yaitu menggantungkan swivel atau swivel dari rangkaian pipa bor selama operasi berlangsung. Fungsi dari hook, fungsi dari drilling line yaitu penghubung dari drawwork, front block, dan tethering block untuk menarik peralatan overload lainnya di dalam tugas melakukan menarik atau menggantung rangkaian pipa bor. Terus ada fungsi dari drawwork, yaitu meneruskan kinerja dari prime mover, power system, rangkaian pipa bor selama operasi pemboran berlangsung, meneruskan tenaga dari prime mover, rotary drive, meneruskan tenaga dari prime mover ke cat head untuk menyambung atau melepaskan bagian-bagian rangkaian pipa bor. Apa sih itu tone mile dan fungsi dari tone mile dalam sistem angkat itu untuk apa? Yaitu usaha yang dilakukan untuk mengoptimalkan perhitungan drilling line, di mana harus dilakukan dengan cermat sehingga didapatkan hasil tone mile yang akurat dan menghitung nilai tone-nya. Terus apa sih yang dimaksud dengan cut-off program? Adalah proses pemotongan yang terjadi diakibatkan keausan dari peralatan drilling line. Cut-off program ini dibuat berdasarkan kekuatan kabel terhadap tarikan dan dinyatakan dengan tone mile yang diderita kabel. Terus pertanyaan, hal apa saja sih yang dilakukan pada saat pengecekan rutin pada sistem angkat atau hoisting system gitu? Yaitu yang pertama ada making connection, yaitu menyambung pipa bor. Yang kedua yaitu ada making a trip, yaitu memasukkan atau mengeluarkan pipa bor ke atau dari lubang bor. Terus di sini yaitu peralatan utama apa saja sih yang ada di dalam rig floor atau lantai bor. Yang pertama yaitu ada rotary table, ada rotary drive, ada drawwork, ada driller console, ada make up and break out tongs, ada mouse hole, red hole, dot hose, pipe rime, catwalk, dan hydraulic catwalk. Dan next pertanyaan dari bit. Jelaskan definisi dari bit, yaitu merupakan alat yang bersentuhan langsung dengan batuan yang ada di formasi-formasi yang ditembus. Batuan tersebut akan dihancurkan oleh pahat bor atau drilling bit hingga berbentuk lubang sumur, atau merupakan alat penghancur batuan sehingga bisa membentuk lubang. Atau ada definisi lain, yaitu adalah alat yang terpasang di ujung paling bawah dari rangkaian pipa yang langsung berhadapan dengan formasi atau batuan yang dibor. Yang kedua yaitu jelaskan bagaimana cara kerja bit. Cara kerjanya adalah suatu alat untuk membor lubang bor. Bit menerima beban dan putaran dari drill string yang dapat menembus dan menghancurkan formasi
yang mana nantinya cutting yang dihasilkan akan diangkat ke atas oleh lumpur pemboran hingga bit akan terus menembus dan menghancurkan formasi batuan baru secara terus-menerus. Terus jelaskan bagian-bagian penting dari drill dari bit, yaitu ulir dimasukkan ke dalam connection pada bottom polar, terus ada bit flux yaitu mendudukan kon dan proses kon, terus ada kon yaitu roda yang berputar dan bentuknya bergigi, terus ada feed passageway yaitu nozzle pada bit untuk mensirkulasikan mata. Jelaskan secara detail perbedaan dari metabor, yaitu ada drag bit, melted bit, insert bit, diamond bit, dan PDC, yaitu polycrystalline diamond compact. Yang pertama yang akan saya jelaskan yaitu drag bit, yaitu merupakan bit pada rotary drilling tertua yang masih dipakai. Bit ini dipakai untuk formasi yang sangat lunak. Terus ada melted bit, yaitu digunakan untuk membor formasi yang relatif keras, maka dibuat dengan proses khusus dan pemanasan atau heat treating. Melted bit dan insert ini terbuat dari tungsten bit dan hanya kegunaannya yang berbeda. Terus insert bit itu dibuat dari tungsten carbide yang ditanam dan dipres dengan mesin padakon terbuat dari alloy steel. Bit ini juga dirancang untuk formasi lunak, yaitu sedang dan keras. Dan bit ini dapat menghasilkan gigi pemecah batuan yang sangat tahan abrasif dan sangat tahan terhadap beban tinggi. Jika dibandingkan dengan steel tooth bit atau mill tooth bit, maka tungsten carbide insert bit mempunyai daya tahan dan kemampuan yang lebih baik dalam membor sumurnya. Terus ada diamond bit, yaitu diamond bit ini yang paling mahal harganya karena memasang butir-butir intan sebagai penggerak pada matik, besi atau karbit dan tidak memiliki bagian yang bergerak. Matabor ini digunakan pada formasi yang keras dan abrasif yang tidak dapat lagi dilakukan oleh rock bit. Diamond bit ini digunakan ketika pengeborannya sebelumnya kurang dari 10 feet per jam atau menghasilkan kon yang baik, terutama pada formasi limestone, dolomite, dan sandstone yang keras. Gitu. Terus ada PDC atau polycrystalline diamond compact, yaitu untuk batuan yang sangat keras untuk pengeboran minyak. Matabor PDC bahan berlian polycrystalline berlian compact atau PDC. Alat pengeborannya memiliki kemajuan material terpenting untuk alat pengeboran minyak beberapa tahun terakhir. Contohnya yaitu PDC ini memiliki tahanan aus yang tinggi seperti berlian pada saat yang sama tahan benturan seperti paduan yang keras, dan itu menjadikan bahan terbaik sebagai alat pemboran. Bit bor PDC ini terutama digunakan untuk pengeboran formasi lembut dan medium sampai hard seperti batu lumpur, batu kapur, serpi, batu pasir, dan granit. Sebutkan macam-macam bit size dan jelaskan, yaitu ada bits yang ukurannya 36 inch, dia tuh dipergunakan untuk pembuka triconrimer bit di lapisan permukaan yang umumnya dipakai pada lubang besar untuk stok pipe yang dalamnya berkisaran 0 sampai 30 meter. Dan ini untuk gambar dari bits 36 inch. Kalian bisa lihat sendiri ya. Terus yang kedua yaitu ada bit 26 inch digunakan untuk lubang yang dangkal, yaitu sampai kedalaman 150 feet menggunakan jenis lumpur, gel atau water. Dan ini untuk gambar dari gambar bit 26 inch. Terus ada bit 17 1/2 inch. Jadi bit 17 1/2 inch ini merupakan lumpur lanjutan dari lubang 26 inch, yaitu lumpur jenis gel atau water. Permasalahan yang berpotensi menjadi pada lubang ini juga sampai pada lubang 26 inch, sehingga dibuat antisipasi yang sama kedalaman lubang ini sampai pada kedalaman 100 feet. Dan kalian bisa sendiri ya lihat
gambar dari bit atau bit 17/2 inch. Terus ada bit 12 1/4 inch. Pada lubang ini sudah memasuki daerah reservoir dan memiliki tekanan patahan lubang ini adalah lubang terpanjang, yaitu dari kedalaman 1000 feet sampai 4100 feet. Lumpur yang digunakan pada lubang ini adalah lumpur jenis polimer. Dan ini untuk gambar dari bit 12 1/4 inch. Terus ada bit 1/2 pada lubang 8 1/2 menggunakan lubang 1/2 inch menggunakan lumpur dari pemboran sebelumnya, yaitu 12 1/4 inch, yaitu lumpur polimer. Kedalaman lubang dari 4.000 dari kedalaman 4.100 feet sampai 4.900 feet. Pada lubang ini terdapat tekanan tinggi dan juga adanya patahan lumpur yang dipakai termasuk kategori lumpur berat karena sudah melebihi MW 11.7. Dan di sini juga ada gambar dari bitnya. Terus bit 4 1/2 inch digunakan untuk hard rock pengeboran. Terima kasih. Di sini saya juga akan menjelaskan tentang perhitungan hoisting. Maaf. Nah, di sini yaitu ada studi kasus mengenai soal tentang hoisting system. Dan pertanyaan yang pertama yaitu buatlah gambar penampang sumurnya sesuai data yang ada pada tabel di atas. Nah, ini apa sih penampang sumur? Casing penampang sumurnya yaitu pipa pertama dengan trayek 26 inch interval 0 sampai 60 feet untuk kedalamannya ya. Ini untuk kedalaman pipa yang pertama, dan untuk tipe pipa jenis ini yaitu K55.94 lb per feet, yaitu untuk konduktor casing. Terus yang pipa kedua yaitu trayek 17/1/2 dikali 26 inch, yaitu untuk interval 65 sampai 980 feet. Dan untuk tipenya yaitu dia surface casing 13/3/8 dan tipenya yaitu K55.54,5 lb per feet sampai 65 sampai 980. Dan untuk pipa yang ketiga yaitu trayek 12 1/4 inch dikali 17 1/2 inch, intervalnya yaitu 980 sampai 3.200 feet. Dan untuk jenis atau si tipenya yaitu intermediate casing 95/8 inch, tipenya K55.40 lb per feet, tipenya yaitu K55.43,5 lb per feet. Dan di sini juga ada 3 tipe ya, yaitu N80.47 lb per feet, yaitu untuk kedalaman 0 sampai 70, terus disambung lagi 70 sampai 365, dan disambung lagi 365 sampai ke 3.200. Dan untuk linernya yaitu untuk pipa jenis keempat ini yaitu trayek 8 1/2 inch dikali 12 1/4, intervalnya yaitu 3.200 sampai 3.685 feet. Dan untuk tipenya yaitu K55.26 lb per feet, yaitu kedalamannya melanjutkan tadi ya, yaitu 3.000 sampai 3.685. Terus pertanyaan yang kedua, berapa hook load LB pada saat A yaitu menggantung drill string, B menggantung casing, C dari jawaban A dan B kondisi mana yang digunakan sebagai dasar. Dan ini soalnya ya. Nah, ini jawabannya.
yaitu hook load saat menggantungkan drill string. Nah, dia tuh ukuran drill color-nya atau DC-nya yaitu 8/1/2 inch. Jadi ukuran DP-nya yaitu 20/32, diambil 20/32, diambil lagi 20/32. Dan ini untuk jawaban dari hoisting. Nah, terus yang kedua yaitu ada yang ketiga yaitu berapa total beban horizontal, terus berapa tegangannya, terus berapa total beban pada menara LB-nya, terus ada berapa horsepower HP-nya, dan ada ini nih dibagi juga yaitu ada draw work dan framework work. Nah, ini untuk soalnya. Ini untuk jawaban mengenai soal permasalahan yang di atas tadi. Ini soalnya. Nanti bisa Bapak atau Kakak koreksi. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf banget jika saya masih dalam pengucapan kata masih agak sulit atau membingungkan, mohon maaf. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.